kita akan dengarkan pengalaman-pengalaman seram dari insan muda lainnya akan kita bacakan. Tapi sebelum itu pengen nyapa dulu nih yang masih standby nonton Nightmare Side-nya mungkin di live TikTok-nya Ardan atau mungkin di YT-nya Ardan Radio gitu ya di sosial media kita karena kita live di on air juga di online juga karena siaran radio masa kini bisa ditonton tuh cuma di Ardan. Sekaligus mau ngingetin ada gelaran seru nih yang Ardan bikin spesial buat kamu insan muda ya di ulang tahunnya Ardan yang ke-35 yaitu Ardan Senja Syahdu volume 6. Jadi itu bakal ada bintang tamu yang spesial banget. Ada Raisa, Tulus, Afgan, ada Nadine Amiza, The Changcuters, terus juga Bernadia, ada Starby, Anmes Kamaleng, dan masih banyak yang lainnya. Dan bahkan ada door prize sepeda listrik Insan Muda buat kamu yang sudah beli tiket dan datang menanti ke acaranya. Acaranya tanggal 30 Agustus 2025 itu di Laswi Heritage dan tiketnya 125.000 aja. Wih. Nah ini terjangkau banget ya, istilahnya tuh kayak harga kaki 5 tapi artisnya bintang 5. Bintang 5 terbaik ya. Tapi seru banget tahun kemarin. Wah keren banget dan nih. tahun ini bakal lebih keren lagi. Lebih keren lagi. Dan spesial buat kamu Insan Muda tanggal 19 Juli nanti ya, besok hari Sabtu tanggal 19 Juli kita ada pra-event untuk Ardan Senja Syahdu. Ini tempatnya di 10 Avenue. Itu kalau misalnya yang tahu itu mall baru di daerah dekat Samsat itu ya. Nah di 10 Avenue itu ada pra-eventnya, kita akan menampilkan ada Indahkus. Juga tadi juga ada K-pop dance competition kategori solo rookie dan juga ada band Submission yang akan main di sana. Dan spesial hanya di pra-event itu harga tiketnya akan ada special bundling. 2 tiket cuma 220.000 dan 4 tiket itu 400.000. Jadi jatuhnya cuma 100 ribuan. Dan itu ya bisa dibelinya buat kamu yang datang nanti ke pra-event. Jadi kita tunggu sama-sama untuk datang ke sana. Oke? Siap. Sekarang kita akan masuk ke Nightmare Side Testy Misteri ya. Sekali lagi selamat datang di Nightmare Side Testy Misteri barengan di Basta dan Jeffrey. Ya, kita akan bacakan pengalaman seram kamu. Dan tema untuk malam hari ini adalah gunung dan misterinya. Jadi pengalaman-pengalaman seram tentang gunung, atau kamu mungkin pendaki, atau mungkin punya pengalaman camping di daerah gunung, itu boleh sharing dan kita akan bacakan. Kita lanjut di Testimoni Misteri. Selamat malam untuk yang sudah masuk, yaitu Elin ya. Halo Elin. Elin punya pengalaman pas jadi panitia LDKS saat SMA di salah satu gunung di Bandung Selatan. LDKS itu latihan dasar kepemimpinan siswa ya biasanya gitu. Untuk mungkin ada eskul kah atau mungkin OSIS biasanya ya. Waktu itu jaga berdua sama teman aku nunggu anak-anak ke pos. Nah posisi itu lagi jongkok, tiba-tiba kayak ada yang nyolek ke bagian punggung. Aku kira temen aku karena posisinya itu lagi sampingan juga. Nah pas teman aku berdiri buat ngecek, anak-anak itu ada yang nyolek lagi. Dan aku bilang ke teman aku, pas dia balik nengok ke aku, muka dia tuh berubah, kaget, pucet, dan dia cuma bilang tutup mata sambil baca-baca katanya. Pas aku tanya besoknya, dia bilang ada bentuk mirip pocica di belakang aku. Wah itu sumpah langsung merinding dengernya. Ini pengalaman kalau LDKS gitu ya. Pasti ada istilahnya tuh jurit malam gitu ya. Dan di pos ke pos mungkin ada yang sambil di tes mentalnya gitu ya. Atau mungkin materi-materi lainnya. Karena juga ada hal-hal yang bikin ditakut-takutin. Tapi ternyata banyak kejadian pun yang munculnya beneran gitu. Ya, bahkan kalau yang kondisinya dia nggak kuat itu bisa sampai kesurupan dan bisa kesurupan massal juga itu Kang. Iya sangat bisa. Ini aktivitas yang sekolah itu di hutan, di gunung rentan gitu. Banget itu. Waktu itu kalau saya itu istilahnya PMB ya, ketika penerimaan mahasiswa baru
Juga saya ada pelantikan di gunung saat itu untuk dapatin syal himpunan gitu. Di hutan sih, lebih tepatnya hutan daerah Subang. Nah, di mana masuk ke hutan itu tuh udah nggak ada listrik sama sekali, nggak ada listrik, nggak ada warung. Wah, pokoknya udah nyampe di tengah hutan di situ. Dari sore itu udah banyak kegiatan kan, mulai kayak wah dimarah-marahin lah. Zaman dulu tuh masih ada kayak gitu kan. Kalau sekarang kayaknya udah nggak ada. Udah nggak ada. Dimarah-marahin sama tatip gitu ya, sampai merangkak ke lumpur dan lain-lain. Saat itu sih saya memang sempat ngelihat di jembatan dekat sungai gitu, ada sosok perempuan tuh satu waktu itu, ke bajunya merah. Tapi sih diam aja karena kan memang udahlah, ngapain diceritain. Dan ternyata saya dengar teman-teman yang lain, ada cewek gitu cerita kayak dia ngelamun ketakutan, terus ditanya kenapa, dia ngelihat cewek katanya di jembatan pakai baju merah gitu. Oh, berarti sama seperti yang gue lihat ya. Oke. Singkat cerita, malamnya itu adegan puncak lah, kalau bisa dibilang itu, dimarahin dan lain-lain. Sampai ada satu teman saya bilang, aduh nggak kuat nih, pusing cewek waktu itu. Terus tiba-tiba dia teriak sejadi-jadinya dan ya kesurupan. Terus itu pindah lagi di sebelah sananya, mungkin ada 2, 3, sampai 5 orang saat itu yang juga sama-sama kesurupan gitu. Dan itu jadi pengalaman yang cukup tidak bisa dilupakan sih sampai sekarang, diingat terus. Karena ketika terjadi kesurupan, acara pun sempat berhenti dan akhirnya gak klimaks karenanya ada kesurupannya itu. Mengerikan. Jadi kalau Insa Muda ada pengalaman ya boleh sharing-sharing juga. Kita masuk ke cerita selanjutnya. Ini dia. Malam Adimas, Bang Jeb. Saya Alham di Cimahi. Waktu itu saya pernah naik Gunung Galunggung. Terus teman saya sompral waktu pendakian. Saya udah sempat tegur, tapi dia nggak nurut. Sampai akhirnya waktu beres pendakian, teman saya sakit 2 minggu lamanya. Pas dicek sama orang pinter, katanya ketempelan hantu dari gunung. Oh iya, ini nih. Jangan sompral lah kalau naik gunung. Sompral itu berbagai macam artian ya. Bisa jadi kayak wah, dalam hati pun orang itu sih lah ya, gitu. Itu juga itu, padahal itu dalam hati gitu. Itu pun bisa kehitungnya sompral gitu. Terus kayak misalnya itu pura-pura lah gitu ya, di situ ada yang lewat putih-putih padahal nggak ngelihat apa-apa, itu bisa sompral. Atau cerita-cerita seram, cerita-cerita hantu yang akhirnya mengundang gitu dan berbagai macam. Memang baiknya kalau daki gunung ya niatnya untuk menikmati keindahan alam aja kan. Iya, itu. Bersatu dengan alam, terus menghargai alam, terus menikmati keindahannya. Nah, unsur-unsur mistisnya saran saya jangan dibahas. Kalau di gunung sangat sensitif karena mereka itu sangat suka dibahas atau sangat suka kalau manusia itu merasa takut dan keberatan mereka. Nah itu tuh, jadi cepat reaksinya langsung diganggu, langsung dideketin seperti itu. Ya janganlah, sompak kayaknya nggak cuma di gunung aja, dimanapun, apalagi tempatnya itu baru kamu datengin, mending nggak usah macam-macam ya. Jadi tetaplah saling menghargai. Oke. Selanjutnya kita akan bacakan Saya Cinta di Panjilekan. Oke. Mau tanya dong. Kalau naik gunung itu emang nggak boleh ganjil lah jumlahnya. Itu mitos atau fakta sih? Nah itu Kang. Nggak boleh ganjil jumlahnya itu. Iya, ada yang bilang kayak gitu ya, gak boleh ganjil bertiga, apalagi sendiri mungkin ya. Sebetulnya itu. Tapi ada juga kan orang yang suka solo. Ada solo gitu, camping. Bertiga gitu. juga ada. Ini sebenarnya mitos, tapi ada beberapa kali jadi fakta juga Kang. Saya nggak tahu tuh, cuman banyak cerita ketika ganjil itu tuh suka ada aja
sesuatunya gitu. Oke. Nah, sebenarnya hal-hal yang ganjil nih jumlahnya 1, 3, 6. Iya. Itu kenapa identik sama hal-hal Kalau mistis kan? ya oke, kalau ganjil itu kalau untuk konteks yang ini itu 3 Kang paling. 1 atau 3. Kalau lebih dari itu enggak jarang sih kejadian. Nah, kebanyakan kalau 1 suka ada yang nemenin, 1 lagi jadi berdua. Kalau 3 dilengkapi lagi jadi berempat. Banyak seperti itu. Jadi ketika foto, ketika jalan pasti perasaan tadi bertiga, saya lihatnya berempat. Tapi kalau lebih dari itu jarang ceritanya. Jarang kejadian. Bahkan saya dengar mitos kayak jangan berfoto bertiga gitu. Itu kan juga ada mitos tuh. Jangan, ya itu nggak harus di gunung, maksudnya dimanapun tuh jangan foto bertiga nih, karena yang satu ini pasti salah satunya akan sial atau bahkan merujuk ke hal-hal yang lebih mengerikan kayak gitu. Aduh. Ya mungkin hanya sebuah mitos, percaya atau tidak. Tapi ketika mitos itu tersugesti oleh kita dan kita merasa itu benar, itu biasanya menjadi kejadian. Ada hal-hal yang terjadi. Kurang lebih seperti itu. Oke, sharing pengalaman lagi di Nightmare Testi Misteri malam hari ini. Kita sapa selanjutnya. Assalamualaikum, nama saya Angga, asal saya dari Cililin. Ini pengalaman saya ketika saya di bangku SMP. Jadi waktu itu di kampung saya di daerah Cililin tuh lagi ada acara Agustusan dan diadakan lomba adu layang-layang. Saya sama teman saya bernama Ricky berencana untuk memburu layang-layangan yang kalah. Dia mengajakku untuk ke bukit kecil yang bernama Geger Pulus. Rencananya hasil dari layang-layang yang kita buru itu akan kita jual, lumayan buat nambah-nambah bekal sekolah. Singkat cerita, jam 3 sore kita berencana buat pulang ke rumah. Kita turun dari bukit, kita sempat tersesat. Jadi beberapa kali kita kembali ke tempat yang sama sampai jam 5:30 sore. Kita sempat bingung dan kita pun berdoa buat ditemukan arah jalan pulang. Gak lama setelah itu kita beres berdoa, kita lihat sosok bapak-bapak. Terus dia bilang, "Gira balik yang makan atong bangor di Mah Batur teh." Tapi dia bicara sambil membelakangi kita. Jarak antara kita sama bapak itu mungkin sekitar 4 meter ya jaraknya ya. Ketika pas kita jawab, "Mohon Pak, iya Bade Uwi," saya, teman saya langsung lari. Dan pas bapak-bapak itu jawab lagi, itu terdengar suara harimau. Jawabnya tuh pakai suara harimau, mengaum atau menggeram gitu ya. Terima kasih Kang, itu cerita saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sosok harimau juga identik ya, penunggu sepuh-sepuh kita yang berada di daerah gunung itu ya, gak ada patilasan. Yang mungkin saya juga pernah dengar kan, ketika kita tersasar ya di gunung atau mungkin di mana, itu kondisinya itu pasti senja. Sore-sore lah gitu. Sore, ya. Jadi itu nggak pagi, nggak siang, nggak malam, tapi terus suasananya tuh sore. Saya pernah dengar ada yang tersesat di gunung atau di hutan lah, kurang lebih seperti itu. Tapi dia tuh merasakan tuh apa ya, waktunya itu di sore hari, terus sore hari gitu, sampai akhirnya pas dia sama kayak waktu cerita pernah Bang Jeff di hutan, tapi di mana, di luar negeri ya, yang mana? Di Singapura apa ya, itu juga sama tuh, masuk ke hutan dia sore terus. Ya kan gitu. Terus pas dia padahal dia masuknya subuh gitu, atau keluarnya pas keluar dia subuh gitu. Pokoknya seperti itulah. Dan intinya senja hari ketika sore hari itu menjadi waktu yang menandakan bahwa wah, ini kita jangan-jangan berada di dimensi yang lain. Iya, karena aktif Kang. Kalau misalnya sudah mendekati maghrib itu, apalagi awannya itu warna langitnya itu orange gitu ya. Layung. Wah, itu energinya, apalagi khusus wilayah yang memang
bukan wilayah sembarangan, banyak tempat-tempat yang dikeramatkan atau tempat-tempat tempat adanya bangsa jin di situ ya. Hutan, bukit, gunung, sungai. Nah itu energinya keluar tuh kan jam 4:30 itu menjelang maghrib. Oke. Dan hati-hati ya berarti insan budaya itu mitos juga tuh sebenarnya. Jangan main maghrib sih diculik. Itu pada akhirnya sering banyak ya kejadian-kejadian. Oke. Juga pengen ucapin terima kasih banyak untuk para pengirim cerita yang tadi udah sharing-sharing pengalaman Terima kasih banyak seramnya di Nightmare Scientist Mystery. Jangan lupa untuk subscribe, comment, and likes, dan kamu boleh share video ini jika kamu suka, dan boleh komen-komen nanti di bawah. Siapa tahu ada pengalaman-pengalaman seram yang sama tentang pendaki gunung. Dan terima kasih juga sekali lagi buat insan muda yang sudah nonton di live TikTok Ardan Radio BDG. Thank you. Ya, di YT juga terima kasih banyak. Yang di live streaming juga sudah mendengarkan, menonton, terima kasih banyak dan selalu setia ya. Ketemu lagi insya Allah minggu depan ya Mas Jep ya. Jam 10 sampai jam 12 malam. Sekali lagi Dimas pamit dan Jeffrey pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selalu ingat jangan nonton Nightmare Site ini sendirian.